Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan review materi persiapan penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 tingkat SMP kurikulum 13. Tidak terasa semester genap sudah berjalan dan sudah memasuki akhir semester genap ini, dan di minggu depan kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan review materi ini agar kalian mampu mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan penilaian akhir tahun di minggu depan. Review singkat kali ini kita bagi menjadi 4 bab utama. Yang pertama, iman kepada Rasul. Yang kedua, hormat patuh, berbaik sangka dan beramal soleh. Yang ketiga, ibadah puasa. Yang keempat, makanan minuman halal dan haram. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Tekan like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat juga belajar review materi persiapan untuk penilaian akhir tahun pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari sifat wajib Rasul, sifat-sifat yang harus ada dalam diri Rasul. Sifat yang pertama yakni sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Rasul harus memiliki sifat jujur. Segala yang dikatakan oleh Rasul adalah kebenaran. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Rasul harus bisa dipercaya baik perkataan maupun perbuatannya. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Rasul harus menyampaikan semua yang sudah diwahyukan kepadanya untuk umatnya. Yang terakhir, fatonah, cerdas. Rasul harus cerdas karena Rasul adalah manusia pilihan Allah. Kita lanjutkan ke materi sifat mustahil Rasul. Sifat-sifat yang tidak boleh ada dalam diri seorang Rasul. Sama juga ada 4, dan keempat sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib Rasul. Yang pertama, gizib. Gizib itu lawan dari sidik. Gizib artinya bohong atau dusta. Seorang Rasul tidak boleh berkata dusta sedikit pun. Yang kedua, khianat. Khianat tidak dapat dipercaya. Ini lawan dari amanah. Rasul tidak boleh mengkhianati kepercayaan Allah dan umatnya. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan. Ini adalah lawan dari tabligh, menyampaikan. Rasul tidak boleh menyembunyikan apapun yang diwahyukan kepadanya. Dan yang terakhir, baladah atau bodoh. Ini lawan dari fatonah atau cerdas. Rasul adalah manusia pilihan yang seharusnya tidak bodoh. Kita lanjutkan ke Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Rasul Ulul Azmi ada 5 dan biasanya disingkat dengan istilah mimim. Mimim ini adalah inisial dari rasul-rasul yang bergelar Ulul Azmi. N yang pertama itu Nuh alaihissalam. Beliau dicemooh kaumnya yang tidak mau beriman. Kemudian beliau diselamatkan Allah dari banjir yang besar karena ketabahan hatinya. Kemudian Ibrahim alaihissalam. Dimusuhi oleh Raja Namrud, hendak dibunuh, dibakar. Namun Allah selamatkan beliau dari api yang membakar beliau saat Raja Namrud ingin membakar dan membunuh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Musa alaihissalam. Diancam akan dibunuh oleh Fir'aun, bahkan sampai dikejar ke Laut Merah. Namun bisa selamat setelah membelah lautan menjadi 2. Isa alaihissalam hendak dibunuh oleh Raja Romawi, namun diselamatkan Allah dengan cara diangkat ke langit. Yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwah beliau. Namun akhirnya beliau diberikan mukjizat yang luar biasa.
menjadi pedoman untuk kita semuanya umat muslim, yaitu Al-Quran Karim. Kita lanjutkan materi ke pribadi yang baik, beberapa karakter dan perilaku muslim yang baik. Perilaku pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Ini biasa disebut dengan birrul walidain, atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua saat masih hidup, bahkan setelah meninggal. Wujud bakti kita kepada orang tua yang berjasa besar bagi kita. Saat masih hidup kita wajib mentaati segala nasihat beliau, perintah beliau, saran beliau, asalkan dalam kebaikan. Kemudian setelah beliau sudah meninggal, kita wajib mendoakan beliau sebagai wujud bakti kita kepada orang tua. Karakter yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Ini adalah wujud dari menghormati guru karena jasanya dalam memberikan ilmu kepada kita. Tentu, salah satu orang yang berjasa dalam hidup kita adalah seorang guru, orang tua kedua kita saat di sekolah. Guru yang membimbing kita dan mengajarkan kita ilmu, mulai dari titik, huruf, hingga bisa merangkai kalimat. Tentunya kita wajib hormat dan patuh kepada guru-guru kita, karena tanpa beliau kita tidak akan mengenal ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berbaik sangka, atau biasa disebut dengan husnudon. Husnudon lawan katanya adalah suudon atau berburuk sangka. Husnudon adalah perilaku terbaik, berbaik sangka kepada sesama manusia dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib berbaik sangka kepada manusia. Tidak boleh selalu berburuk sangka terhadap perilaku manusia lainnya. Dan kita juga wajib berbaik sangka kepada takdir Allah. Bisa jadi takdir Allah itu menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah adalah yang terbaik. Maka itu pentingnya berbaik sangka. Yang terakhir, beramal soleh, atau dalam istilah lainnya disebut amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang tidak akan terputus pahalanya. Namun, syaratnya kita harus ikhlas saat mengeluarkannya, sesuai dengan syariat Islam, ada tuntunannya dan kita tahu ilmunya. Maka itu akan menjadi amal jariyah kita yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Kita lanjutkan materi puasa. Kita mulai dari puasa wajib, puasa Ramadan. Dasar hukum atau dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, di mana kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Rukun puasa hanya dua. Yang pertama niat untuk berpuasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadi sanati lillahi ta'ala. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat wajib dan syarat syah puasa. Syarat wajibnya Islam, balik, berakal, dan mampu. Sedangkan syarat syahnya Islam, mumazis itu mampu membedakan yang baik dan yang buruk, suci dari haid dan nifas, serta di waktu yang diperbolehkan puasa. Kapan waktunya? Waktu yang diperbolehkan puasa adalah semua hari, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Untuk hari-harinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa antara lain makan, minum, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, haid, nifas, gila, dan keluar mani dengan sengaja. Hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Maka sebaiknya kita tidak melakukan dan sangat menghindari hal-hal tersebut agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke puasa sunnah atau puasa selain bulan Ramadan. Yang pertama puasa Syawal. Nah, puasa Syawal ini dilaksanakan 6 hari, mulai tanggal 2 hingga 30 Syawal. Boleh berurutan, boleh tidak berurutan, yang penting sudah mencapai 6 hari. Jadi, misalkan kita mulai puasa dari tanggal 2 hingga tanggal 7 boleh, itu kan berurutan. Atau kita beri jeda, tanggal 2 puasa, kemudian tanggal 5 puasa, kemudian tanggal 7 puasa, tidak apa-apa. Yang penting
Dalam 1 bulan Syawal kita disunahkan berpuasa 6 hari. Dan kebetulan bulan ini masih bulan Syawal. Bagi kita yang ingin menambah pahala sunnahnya, sunnah puasa Syawal, mari kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis ini 2 hari. Dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian ada puasa Arafah, ini 1 hari. Dilaksanakan saat tanggal 9 Zulhijjah atau sehari sebelum pelaksanaan Idul Adha. Karena Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Tadi saya menjelaskan bahwa ada waktu-waktu yang diharamkan untuk kita berpuasa. Nah, waktu-waktu tersebut ada tanggalnya, di tanggal-tanggal tertentu. Tanggal yang pertama adalah 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Kita haram untuk berpuasa, tidak boleh puasa. Hari Raya kita tidak boleh berpuasa. Kemudian 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha. 2 hari raya ini kita tidak boleh berpuasa. Kemudian yang terakhir di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau Hari Tasyrik. Jadi, mulai tanggal 10 hingga tanggal 13, Idul Adha hingga Hari Tasyrik yang terakhir, kita dilarang berpuasa. Kemudian tanggal 1 Syawal di Hari Raya Idul Fitri, kita juga dilarang untuk berpuasa. Kita lanjutkan materi mengenai halal versus haram. Makanan dan minuman bisa dihukumi halal atau haram karena hal berikut. Yang pertama, wujudnya. Yang kedua, cara mendapatkannya. Yang ketiga, cara mengolahnya. Di situ terlihat di slide, boleh atau halal jika wujud dan zatnya tidak dilarang syariat. Yang kedua, cara mendapatkannya dengan cara yang baik. Yang ketiga, cara mengolahnya tidak tercampur dengan najis. Kemudian bisa jadi dilarang atau haram ketika wujud atau zatnya dilarang oleh syariat atau Al-Quran, hadis. Cara mendapatkannya dengan cara yang buruk, mencuri, memaksa, dan lain sebagainya, serta cara mengolahnya tercampur dengan najis. Kita tabelkan di sini tentang makanan dan minuman haram. Yang pertama, menurut Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di situ ada beberapa, terdiri dari makanan-makanan. Yang pertama bangkai, kemudian darah, babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, hewan yang tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, diterkam, dan hewan yang disembelih untuk berhala, untuk persembahan. Itu tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Kemudian kita lanjutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 33. Masih tentang makanan juga. Di situ adalah makanan-makanan yang mendatangkan mudorot. Mudorot itu merusak badan, merusak akal, merusak moral, dan merusak akidah. Maka itu wajib kita hindari, haram untuk dimakan. Kemudian masih di Al-A'raf, namun ayat 157. Di sini makanan yang haram adalah makanan yang menjijikkan, kotor, dan najis. Kemudian lanjut ke An-Nisa ayat 29 tentang makanan juga yang didapat dengan cara yang buruk, merampas, memaksa, mencuri, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menurut hadis riwayat Abu Dawud, ini tentang minuman. Minuman yang memabukkan itu semuanya haram. Khamr, narkotika, dan minuman-minuman beralkohol lainnya. Semuanya haram. Di situ saya beri warna merah, artinya berhenti atau jangan dilanggar. Selain materi-materi yang sudah saya jelaskan, sudah saya review, untuk persiapan jangan lupa juga belajar materi tentang yang pertama, pemerintahan Abbasiyah, tentang khalifahnya, kemudian periode-periode kekuasaannya. Yang kedua tentang perkembangan ilmu di zaman Abbasiyah. Yang ketiga, perkembangan budaya di kota Baghdad dan di kota Samarra. Selain itu, kalian juga persiapan belajar tentang lam, tafkhim, dan tarqiq, hukum bacaan alif lam yang dibaca tebal dan tipis. Juga tentang ro, tafkhim, dan tarqiq,
Yang terakhir tentang kandungan An-Nahl ayat 144, di situ perintah untuk makan makanan yang halal. Sekian review kali ini. Semoga review ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri menjelang penilaian akhir tahun. Saya doakan semoga penilaian akhir tahun kalian berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Hasil yang kita inginkan, hasil yang kita perjuangkan. Tetap jaga terus sportivitas, jangan mencontek, jangan berbuat curang, percaya pada diri sendiri. Insya Allah hasilnya adalah hasil yang terbaik. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama saya menjelaskan. Sampai ketemu di semester depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.